Tulis mulai. Baik, Assalamualaikum. Untuk topik kali ini, bahasanya tentang kecenderungan dan prinsip-prinsip etik keperawatan. Ada beberapa bahasan yang perlu kita bahas pada topik kali ini. Yang pertama, kecenderungan etik keperawatan, seperti halnya yang sudah dibahas mungkin di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Nah, etik keperawatan ini banyak sekali macam-macamnya ya, karena berdasarkan tidak hanya peraturan yang berlaku saja, tapi juga dipengaruhi juga nilai-nilai yang ada di sosial. Nah, kecenderungannya bagaimana sih, dan isu-isu etik keperawatan yang dalam sisi retrospektif dan prospektifnya bagaimana? Permasalahan dasarnya sih sebenarnya hanya terkait 5 hal ini ya, walaupun berkembang di uh, di masa yang akan datang, tetap saja kisaran permasalahannya adalah tentang hal-hal ini. Jadi bagaimana kuantitas atau kualitas hidup. Maksudnya di sini adalah mau mempertahankan kualitas hidup atau mau memperpanjang usia. Kemudian yang kedua adalah kebebasan versus atau melawan penanganan dan pencegahan bahaya. Contoh yang mungkin sedang isunya sedang kita rasakan bersama saat mengatasi COVID ini, kan salah satunya adalah menggunakan masker ya, sebagai bentuk penanganan dan pencegahan untuk penularan COVID-19. Cuman kan ada lawannya adalah kebebasan ya, bahwa semua orang punya hak asasi, semua orang boleh untuk memilih apapun yang dia inginkan. Nah, itu juga jadi permasalahan juga kan. Nah, kita mau pilih yang mana? Kemudian berkata jujur versus berkata bohong. Ada kalanya saat kita menghadapi pasien atau keluarga pasien yang mungkin dari sisi psikologis belum siap untuk menerima kenyataan, sehingga saat kita berkata jujur, kita khawatir untuk memberi dampak pada kesehatan dia. Atau kita berkata bohong karena sisi mempertahankan sisi psikologisnya tetap baik, tapi kita membohongi pasien ya, menutupi kebenaran yang seharusnya dia juga harus tahu. Kemudian permasalahan dasar yang lainnya adalah keingintahuan yang bertentangan dengan falsafah agama, politik, ekonomi, dan ideologi yang sedang berlaku di lingkungan tersebut. Kemudian terapi ilmiah konvensional atau terapi coba-coba. Nah, kalau misalkan di COVID-19 ini karena penyakit yang terbilang baru dan belum ada penanganan yang benar-benar bisa efektif dalam penyembuhan, sehingga ada terapi coba-coba yang sedang marak ya, beredar di mana-mana. Nah, namun terapi coba-coba ini sayangnya juga ternyata ada beberapa orang yang berefek juga. Nah, sehingga orang tersebut merasa ini harus saya sebarkan bahwa terapi coba-coba yang saya lakukan di tubuh saya ini berguna gitu. Nah, tapi itu tidak selalu bisa diterapkan kan. Nah, versus terapi ilmiah konvensional yang harus kita lakukan, namun membutuhkan waktu, tenaga, dan effort yang lama, yang mungkin akhirnya kalah cepat sama gerakan penyebaran dari penyakitnya itu sendiri. Kemudian terkait permasalahan-permasalahan etik yang biasa kita temui di masyarakat, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama adalah malpraktik ya, yang mungkin secara harfiah ya arti dari malpraktik itu sendiri kan salah ya, mal itu salah, praktik berarti pelaksanaan tindakan, berarti ya pelaksanaan tindakan yang salah. Malpraktik ini sering disalahartikan juga, salah mengartikan dengan yang lainnya. Sebenarnya ada namanya kelalaian ya, negligence. Kemudian yang sebenarnya malpraktik itu sendiri juga dibagi-bagi lagi. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yang malpraktik ya. Yang pertama ada malpraktik kriminal yang ini bisa dipidanakan. Nah, kenapa bisa dipidanakan? Karena ada kesalahan pada saat menjalankan praktek atau tindakannya berkaitan dengan pelanggaran undang-undang hukum pidana. Karena malpraktik kriminal dan melanggar hukum pidana ini, jadi harus dipertanggungjawabkan pada hukum kriminal malpraktik. Ini bisa bersifat individu atau personal, jadi ya tidak bisa dialihkan pada orang lain atau instansi yang memberikan sarana pelayanan jasa tempatnya bernaung. Mungkin contoh-contohnya seperti saat melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien. Nah, itu adalah salah satu kriminal malpraktik. Kalau misalkan pasien mau dilakukan tindakan operasi atau bahkan tindakan yang sebenarnya maksud kita menyelamatkan nyawa seperti resusitasi jantung paru. Nah, tanpa adanya persetujuan dari pasien, maka kita bisa terkena pasal ini ya, terkait malpraktik kriminal. Kemudian contoh yang lainnya, pasien meninggal atau luka karena tindakan yang kita lakukan, misalkan tidak kita sayat atau kita beri perlukaan yang tidak sesuai, lagi-lagi persetujuan atau dianggap merugikan dari pihak pasien atau keluarga, maka yang pasien atau keluarga bisa mempidanakan kita melalui pasal malpraktik kriminal ini. Contoh yang lainnya seperti abortus, kemudian pelanggaran kesusilaan atau kesopanan, kemudian membuka rahasia kedokteran atau keperawatan pada orang yang tidak ada kaitannya eh, pada rekam medis yang disebarkan tersebut, kemudian pemalsuan surat keterangan sengaja atau tidak, kemudian memberikan pertolongan pada orang yang dalam keadaan bahaya pun ini juga bisa menjadi kriminal malpraktik kalau misalkan kita tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan persetujuan dari pasien ataupun lainnya. Seperti itu. Jadi untuk menghindari malpraktik kriminal ini, jadi kita harus memahami apa-apa saja yang bisa dipidanakan ya, pasal-pasal apa saja. Kemudian pastikan bahwa tindakan yang kita lakukan ini sesuai dengan prosedur. Baik atau buruknya tujuan saat kita melakukan tindakan bisa menjadi salah semuanya jika kita tidak melakukan sesuai prosedur ya. Apalagi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu tadi seperti pelanggaran kesusilaan atau kesopanan, itu kan di luar dari prosedur tapi ya jelas bisa dipidanakan. Nah, tentunya ya karena ini bersifat personal, jadi ya kita tidak bisa mendapat perlindungan secara utuh ya terhadap sarana tempat kita bekerja. Jadi bisa mungkin dipahami dan dihati-hati ya untuk terkena malpraktik jenis yang kriminal ini atau jenis pidana. Kemudian yang selanjutnya adalah malpraktik sipil. Nah, ini kaitannya dengan kasus-kasus perdata. Biasanya saat tidak melaksanakan kewajiban atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang disepakati. Ya, saat kita melakukan ingkar janji. Nah, itu masuk ke dalam malpraktik sipil. Kemudian yang terakhir malpraktik etik.
Ini kalau sudah tindakan keperawatan yang dilakukan ini bertentangan dengan etika keperawatan yang sudah diatur dalam kode etik keperawatan. Jadi di dalam kode etik keperawatan itu memuat standar-standar etika, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk perawatnya. Kalau misalkan melanggar dari apa yang ada di kode etik keperawatan itu, maka masuk dalam jenis pelanggaran yang jenis malpraktek yang etik. Seperti itu. Selanjutnya adalah kelalaian, negligence. Kelalaian ini adalah segala tindakan yang melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera atau kerugian orang lain. Jenis-jenisnya banyak untuk kelalaian ini. Yang pertama, saat melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat. Misalkan melakukan tindakan tanpa indikasi yang memadai atau tepat, mungkin kurangnya pengkajian, kurangnya pengetahuan dari si perawat untuk melakukan tindakan, sehingga dalam melakukan tindakannya akhirnya tidak tepat atau tidak layak. Kemudian ada juga yang jenis kelalaian saat melakukan tindakan keperawatan yang menyalahi prosedur. Nah, misalkan yang harus dilakukan secara teknik steril pada tahapan ketiga sampai dan seterusnya, tidak ada tindakan non steril sama sekali. Nah, itu ada prinsip yang tidak terjaga kesterilannya sehingga melanggar SOP, ya, tidak tepat. Itu juga masuk ke dalam jenis-jenis kelalaian ini. Jenis kelalaian yang lain saat melakukan tindakan keperawatan yang bukan merupakan kewajibannya. Atau sebaliknya malah tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Nah, misalkan perawat ini kan saat misalkan melakukan pengkajian pada pasien secara menyeluruh, kemudian ditemukan pasien ini punya resiko jatuh. Nah, harusnya kan yang dilakukan perawat itu kan harus memasang side rail, ya, pengaman tempat tidur. Nah, tapi sama perawatnya tidak dilakukan, padahal perawat sudah mengkaji dan sudah melihat si pasien ini sebenarnya punya resiko jatuh, tapi tidak ada tindakan yang dilakukan untuk mencegah resiko jatuh tersebut. Nah, itu juga masuk ke dalam kelalaian. Ada 4 unsur kelalaian. Yang pertama adalah duty, ya, kewajiban dari tenaga kesehatan yang melakukan tindakan. Kemudian dereliction of the duty, jadi penyimpangan kewajiban. Kemudian ada kerugian, ya, akibat kerusakan atau damage. Dan yang terakhir adalah direct cause relationship, hubungan sebab akibat yang nyata akibat dari penyimpangan atau kelalaian kewajiban yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Nah, tadi malpraktik dan kelalaian sudah kita bahas. Yang terakhir adalah liabilitas. Nah, liabilitas ini adalah pertanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang terhadap setiap tindakan atau kegagalan dalam melakukan tindakan. Jadi, tindakannya apapun berhasil atau tidak, ya harus perawat itu harus bertanggung jawab. Nah, sebagai seorang perawat profesional seperti halnya tenaga kesehatan lainnya, ya harus bertanggung jawab terhadap setiap bahaya yang mungkin ditimbulkan dari tindakan yang apapun itu yang memberikan, yang bertujuan untuk kesembuhan pasien tapi tetap menimbulkan bahaya, itu juga harus bertanggung jawab. Apalagi yang berasal dari kelalaian atau kecerobohan, jelas harus melakukan tanggung jawab ini.
Nah, ada beberapa peranan tanggung jawab dan tanggung gugat dari perawat. Jadi yang pertama, kita bahas dulu yang tanggung jawab dulu. Yang jelas tanggung jawab perawat itu pada masing-masing individu ya, bertanggung jawab terhadap Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap klien itu sendiri dan masyarakat. Dan yang ketiga, bertanggung jawab terhadap rekan sejawat dan atasan. Rekan sejawat di sini ya maksudnya sesama perawat yang ada di ruangan atau yang menjadi tim dalam melakukan pelayanan keperawatan. Dan juga atasan, di mana dia bekerja. Sedangkan tanggung gugat ini diartikan sebagai bentuk partisipasi perawat dalam membuat suatu keputusan dan belajar dengan keputusan itu konsekuensi-konsekuensinya apa saja. Jadi hendaknya si perawat memiliki tanggung gugat, artinya itu bila ada yang menggugat ya dia siap untuk menghadapinya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelayanan keperawatan yang dia berikan. Sehingga untuk tanggung gugat ini ya harus mampu menjelaskan kegiatan atau tindakan apapun yang dilakukan kepada pasien sebagai bentuk tanggung gugatnya. Yang selanjutnya, topik selanjutnya adalah keputusan moral dan teori moral dalam keperawatan. Ada beberapa nilai fundamental dalam praktek keperawatan profesional. Jadi nilai fundamental ini adalah maksudnya adalah nilai-nilai dasar ya yang harusnya ada dalam praktek keperawatan. Ada 7 nilai ini berdasarkan American Association College of Nursing AACN ya, ada 7 nilai ini. Yang pertama adalah estetik ya, seperti halnya Anda memahami estetik yang hari ini ya, indah gitu ya, balance dan seterusnya. Itu juga harus ada dalam saat kita melakukan praktek keperawatan profesional. Contoh sederhana saat kita memberikan perawatan luka pada pasien. Kita pahami bahwa luka pasien setelah kita rawat tidak langsung bisa kembali seperti semula. Namun paling tidak balutan yang kita buat untuk menutup luka pasien kalau bisa seindah mungkin. Seindah mungkin itu bukan artinya diberikan pita, diberikan hiasan yang tidak perlu yang malah membuat itu sumber sarang mikroorganisme yang malah bikin infeksi. Tidak, maksud di sini indah adalah rapi, kemudian dipandang juga orang lain melihatnya bukan sebagai balutan yang asal dibalut terlihat kotor, tidak rapi ya. Jadi indah ya. Kemudian altruism. Altruism di sini adalah mengutamakan orang lain dalam praktek kita sebagai perawat yang profesional. Jelas kita tidak mementingkan diri kita terlebih dahulu ya. Ya, selama kita sudah dalam kondisi aman dan siap untuk melayani, ya kita harus mengutamakan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah equality, kesetaraan. Jadi kita memberikan kesetaraan, maksudnya di sini adalah memiliki hak atau status yang sama dengan tenaga medis yang lainnya. Jadi tidak merasa rendah diri atau tinggi hati ya, merasa lebih tinggi dari tenaga kesehatan lain atau sebaliknya merasa rendah diri dibandingkan tenaga kesehatan lain. Jadi persamaan yang dirasakan itu terletak pada status seorang perawat tersebut sebagai pelayan kesehatan bagi masyarakat. Walaupun keahlian dan kompetensi yang kita miliki memang berbeda dengan tenaga kesehatan yang lain.
Kemudian yang keempat adalah freedom, kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya adalah seorang perawat memiliki kebebasan untuk berpendapat dan bekerja yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kode etik keperawatan. Yang selanjutnya, human dignity, yaitu martabat manusia. Maksudnya adalah perawat menghargai martabat manusia dan keunikan individu yang dirawatnya, sehingga perawat menunjukkan sikap empati, kebaikan, melakukan pertimbangan yang matang dalam pengambilan tindakan keperawatan, dan memberi penghargaan setinggi-tingginya terhadap kepercayaan pasien dan masyarakat luas yang dilayani. Poin yang selanjutnya, nilai fundamental yang selanjutnya adalah justice atau keadilan. Maksudnya adalah perawat berlaku adil dalam memberikan asuhan keperawatan tanpa melihat apapun ya, baik itu strata sosial, suku, ras, agama, dan perbedaan lainnya. Kalau kita bahas tentang yang sedang hangat ya tentang COVID-19, dengan adanya pandemi yang belum berakhir, ada beberapa orang yang mungkin jenuh, kemudian abai dengan protokol kesehatan, dan saat misalkan dia sakit pun, karena dia abai, tetap sebagai seorang perawat kita tidak boleh membedakan, bukan malah memberi memberi rasa jera gitu ya, malah memberi hukuman, seolah-olah memberikan hukuman, karena kemudian tidak sama gitu ya perawatan atau pelayanan keperawatan yang diberikan pada pasien tersebut, karena merasa yaitu karena salah pasien sendiri, karena abai dengan protokol kesehatannya dia sendiri. Kalau misalkan dia sakit ya sudah, biarkan saja. Tidak seperti itu. Nilai fundamental seorang perawat yang melakukan praktek keperawatan profesional tidak membeda-bedakan pada situasi apapun, merugikan atau menguntungkan siapapun tidak ada, karena ya mungkin ada kaitannya dengan poin yang tadi ya, yang altruism. Dan yang terakhir adalah truth atau kebenaran. Maksudnya adalah perawat selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam menyampaikan pesan kepada pasien maupun saat melakukan tindakan keperawatan terhadap pasien. Jadi bisa ditunjukkan dengan sikap yang bertanggung jawab, jujur, rasional, dan punya keingintahuan yang besar akan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Jadi tidak punya rasa cukup untuk mempunyai pengetahuan yang ada. Jadi terus-menerus ingin belajar dan ingin tahu. Karena kebenaran itu kan selalu berkembang dari hari ke hari. Dan tidak tepat kalau misalkan seorang perawat yang menyatakan dirinya perawat profesional mencukupkan diri dengan pengetahuan yang ada tanpa mengembangkan dirinya. Kemudian bahasan selanjutnya adalah tentang teori etik ya. Teori etik ini ada beberapa golongan ya, ada teori etik tradisional, modern, dan teori etik kontemporer. Nah, teori etik yang pertama adalah egoisme. Teori etik tradisional yang pertama, egoisme ini menekankan pada hanya berfokus pada apa yang terbaik untuk saya. Perawat merawat klien hanya untuk keperluan pribadi. Misalkan perawat mau merawat klien AIDS, asalkan dibayar lebih. Perawat mau merawat pasien COVID-19, asalkan dibayar lebih. Nah, itu egoisme. Kemudian yang kedua, subjektivisme. Teori ini menekankan pada baik buruknya tindakan ditentukan oleh pandangan seseorang. Misalkan, kalau misalkan menurut pandangan seseorang merawat klien AIDS itu baik, maka perawat akan merawatnya. Jadi subjektif, tergantung orang lain menilainya bagaimana.
Kemudian relativism, teori ini menekankan pada baik buruknya tindakan bergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh individu atau masyarakat. Kalau menurut masyarakat merawat pasien dengan salah satu penyakit itu tidak baik, jadi tidak melakukannya. Kemudian ada juga ya objektivisme, menekankan bahwa ada nilai-nilai yang lebih tinggi dalam menentukan baik buruk yang dapat dinilai secara objektif. Jadi di teori etik tradisional ini ada yang subjektif banget, ada yang bergantung apa kata orang, ada yang objektif, terlalu objektif gitu ya penekanannya. Nilai yang lainnya ada moralisme, nihilisme ya. Moralisme ini memerlukan diskusi moral saat membuat keputusan yang etis. Nihilisme ini tidak perlu ada argumentasi terhadap masalah etik tentang kehidupan karena menurut teori etik ini bahwa alam akan berakhir dan tidak perlu diperdebatkan lagi gitu ya. Seolah-olah sudah mau kiamat gitulah. Kemudian kalau rasional paternalistik ini menekankan bahwa dokter atau perawat atau tenaga kesehatan itu lebih tahu apa yang paling baik bagi pasien, padahal kan sebenarnya belum tentu gitu ya. Kemudian ada eudemonism. Eudemonism ini adalah tindakan dikatakan baik apabila bertujuan untuk kebaikan atau mempunyai tujuan yang baik. Padahal kalau kita bahas di permasalahan-permasalahan yang di sebelumnya, bahwa tujuan yang baik sekalipun kalau merugikan sama si pasien atau orang yang kita berikan layanan keperawatan bisa jadi juga itu sebuah keadaan malpraktek. Kemudian ada juga hedonism. Hedonism ini kalau misalkan dikatakan tindakan yang baik, kalau tindakan yang bisa menyenangkan banyak orang. Kalau misalkan merokok itu menyenangkan banyak orang ya berarti dikatakan merokok itu baik. Gitu doang ya pemahamannya. Kemudian ada stoicism. Stoicism ini menekankan bahwa perawat menyadari keterbatasan kekuatan manusia, pasrah dan menerima apa adanya, dan seolah-olah sudah menerima bahwa ini suatu kebajikan atau kebaikan bagi semua, tapi tidak ada usaha apapun yang dilakukan untuk menjadi lebih baik atau keluar dari permasalahan yang saat ini sedang dialami ya. Kemudian yang terakhir ada natural law. Teori ini menjelaskan bahwa apa yang diatur Tuhan itulah yang baik dan kalau misalkan di beberapa agama gitu, misalkan di agama Islam, di Al-Quran itu yang dianggap baik ya, yang dianggap natural law. Kalau misalkan di Kristen atau di Katolik ada Alkitab gitu ya, tidak mengatakan bahwa itu sebenarnya hal yang baik ya atau hal yang buruk, tapi kan seharusnya tidak melihat itu sebagai kebaikan yang mutlak yang harus dibebankan pada setiap orang. Selalu dilihat case per case gitu ya, kan tidak bisa disamaratakan. Misalkan pada melihat ayat A gitu ya, pada kondisi pasien yang sebenarnya tidak bisa diberikan tindakan A, tapi dipaksakan karena itu sebuah hal yang baik menurut natural law-nya ya berarti itu akan menjadi sebuah keburukan juga, bisa jadi sebuah malpraktik. Maka teori etik ini juga berkembang gitu ya. Ada teori etik modern ya, ada altruism, kemudian ada utilitarianism dan teleologi. Jadi menekankan pada pencapaian hasil akhir. Jadi ada pencapaian hasil dengan kebaikan maksimal gitu dan ketidakbaikan yang sekecil mungkin, itu maksudnya utilitarianism.
Contoh dari utilitarianism adalah misalkan kalau misal ada bayi yang misalkan lahir tanpa tulang tengkorak, tanpa tempurung kepala, lebih baik diizinkan meninggal daripada sepanjang hidupnya menderita. Nah, itu utilitarianism. Beda dengan kalau misalkan di teori etik tradisional, misalkan menganut pada hukum natural atau natural law-nya, itu menganggap bahwa bahwa setiap organisme yang hidup harus diperjuangkan gitu. Nah, tapi kalau di teori etik modern lebih dan nilai-nilai lagi yang lainnya yang bisa dipakai gitu ya dalam pengambilan keputusannya. Kemudian ada alasan selanjutnya adalah deontologi, ya ini menurut Kant. Nah, jadi dia menyampaikan bahwa benar atau salah itu bukan ditentukan oleh hasil akhir atau konsekuensi dari suatu tindakan, melainkan dari nilai moralnya. Ya, jadi kan berpendapat bahwa prinsip moral yang terkait dengan tugas-tugas yang bersifat universal, tidak kondisional, dan imperatif. Contoh, saat seorang perawat yakin bahwa klien harus diberitahu tentang yang sebenarnya terjadi, walaupun kenyataan tersebut sangat menyakitkan. Teori yang lainnya, voluntarism, menekankan pada niat. Suatu tindakan dikatakan baik jika ada niat yang baik, padahal kan nggak begitu juga ya. Kemudian ada marxism. Marxism ini menekankan bahwa tindakan yang baik didasarkan pada atau hal yang nilai-nilai komunis ya, kelompok masyarakat yang berkuasa, kemudian individu tidak bebas dan seterusnya. Ada yang saat ini berkembang ya, kita sebutnya teori etik kontemporer, ada individualism. Ya. Ini menekan kepada self determination, yang artinya tindakan dikatakan baik ditentukan oleh diri orang itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan suatu tindakan kita walaupun itu secara utilitas ya, secara kegunaan baik untuk pasien. Maka dari itu di situasi saat ini ya, pada saat ini kita selalu harus mendapatkan informed consent, persetujuan untuk tindakan apapun itu dari pasien, entah itu verbal ataupun secara tertulis. Kemudian ada juga eksistensialisme. Jadi seseorang ini bertanggung jawab atas keputusan bagi dirinya. Ada kaitannya juga dengan yang teori sebelumnya. Dan yang terakhir adalah justice-based ethics. Ini adalah teori yang menekankan pada keadilan sebagai titik sentral. Jadi pada teori ini hak asasi manusia dijamin karena keadilan ya, jadi semua orang mempunyai hak yang sama dan seterusnya dan seterusnya. Kalau prinsip moral dalam etika keperawatan ya ada 6 prinsip moral ini biasa menjadi sebuah pedoman prinsip untuk melakukan yang paling sering adalah saat melakukan penelitian keperawatan yang mungkin paling dekat kalian alami adalah skripsi gitu ya, prinsip-prinsip moral ini. Jadi yang pertama adalah prinsip autonomi. Maksud dari sini adalah saat klien diberikan kebebasan untuk menentukan diri sendiri, mengatur dirinya sendiri sesuai dengan hakikat dia sebagai manusia yang punya harga diri dan martabat. Misalkan kliennya tidak mau ya menolak tindakan, ya berarti ya diberikan pemahaman, kemudian tetap menolak tindakan tersebut, ya berarti tetap kita hargai. Kemudian prinsip kebaikan atau beneficence. Nah, prinsip kebaikan ini maksudnya adalah bahwa perawat ini melakukan yang terbaik bagi pasien, tidak merugikan klien dan mencegah bahaya bagi klien atau pasien.
Contohnya adalah saat ketemu sama pasien yang mengalami kelemahan fisik secara umum. Ya berarti tidak perlu dipaksakan untuk berjalan, ya kita sediakan kursi roda, kemudian kita bantu untuk mendorongnya sampai ke ruangan dan seterusnya, sehingga ada prinsip beneficent ini yang didapatkan oleh pasien. Kemudian ada prinsip justice, bahwa perawat harus selalu berlaku adil bagi setiap klien. Tadi saya ini ya singgung ya bahwa apapun rasnya, sukunya, agamanya, status sosial atau apapun itu ya tetap diberikan hak yang sama, adil semuanya. Prinsip yang keempat adalah veracity atau kejujuran. Jadi kita mengatakan sebenarnya tidak membohongi pasien walaupun ada kalanya kebenaran ini menyakitkan ya. Namun kebenaran ini juga sebagai dasar kita juga untuk membangun hubungan yang saling percaya antara perawat dan pasien. Ya kalau misalkan kita ketemu sama pasien, misalkan dia sebenarnya takut terkena COVID, tapi dia saat diperiksa dan dicek hasil labnya positif atau reaktif untuk virus COVID-nya, ya berarti kita harus secara jujur memberitahukan. Walaupun kita tetap harus mempertimbangkan hal-hal yang lainnya ya, seperti kesiapan mental ataupun sosial dia yang mendukung terkait kesiapan dia dalam menghadapi sakit yang dideritanya. Kemudian ada juga prinsip mencegah pembunuhan, avoiding killing. Kalau misalkan saat melakukan pelayanan keperawatan, ya perawat ya menghargai kehidupan manusia, ya berarti tidak membunuh. Jadi ada beberapa pertimbangan juga secara moral ya, agama atau kepercayaan ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, kultur juga, bahwa ya sebisa mungkin untuk tidak melakukan pembunuhan. Ya, ada beberapa orang yang merasa sudah tidak berguna lagi, kemudian ingin dieuthanasia ya. Ya harus dipertimbangkan terlebih dahulu ya terkait hal-hal tersebut. Intinya sih kalau di Indonesia dari undang-undang memang belum ada legalitas tindakan tersebut ya. Jadi ya kalau misalkan masih bisa untuk dirawat, masih bisa dipertahankan ya, walaupun diyakini tidak dapat sembuh seperti semula ya tetap dilakukan ya. Ini maksud dari prinsip pencegahan pembunuhan. Dan yang terakhir adalah fidelity ya, kesetiaan. Maksudnya adalah kesetiaan perawat pada komitmennya, menepati janji, menyimpan rahasia, tetap caring terhadap klien atau keluarga apapun respon dari mereka. Tetap mendampingi klien ya pada saat tindakan apapun yang mungkin menurut pasien atau klien ya keluarga si pasien itu sulit sekali untuk dihadapi. Itu maksudnya prinsip kesetiaan. Ini masalah-masalah etik yang sering terjadi dalam layanan kesehatan atau keperawatan ya. Yang pertama ini terkait transplantasi organ. Ya memang ada dengan perkembangan pelayanan kesehatan saat ini memang dengan transplantasi organ seseorang yang sudah tidak mampu ya organnya untuk melakukan tugasnya itu bisa diganti ya disupport dengan organ dari transplantasi ini. Namun ada juga masalah etik yang muncul gitu ya. Yang masalah etiknya adalah perjualbelian organ ini, walaupun mungkin di kenyataannya di dunia ini ada, namun tetap secara etik memang tidak
apa ya, secara etika profesi ya tidak boleh ya, jika memang mau memberikan transplantasi organnya ya berarti harus persetujuan dari yang pihak pendonor, kemudian yang didonor juga, dan tidak ada perjualbelian ya, jadi ya hanya diberikan seperti itu saja. Nah biasanya yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang memang sudah dari awal sudah punya komitmen untuk mendonorkan organ-organnya sebelum dia meninggal. Nah, itu boleh. Nah, yang tren sekarang kan dikit-dikit karena kebutuhan gitu ya, jokesnya sekarang itu kan masih ada 2 ginjal ya. Kalau misalkan kalian jual semua ya meninggal lah ya. Ya, walaupun ginjal ini memang banyak orang-orang saat ini yang membutuhkan dan sebenarnya manusia juga bisa bertahan dengan 1 ginjal, namun tetap beresiko terhadap kesehatan ya, sehingga untuk transplantasi organ yang hidup ya, dari organ orang yang hidup ini ya tetap eee, bisa jadi masalah etik ya, apalagi yang diperjualbelikan. Beberapa kalau di Indonesia nggak ada, memang beberapa yang membutuhkan akhirnya pergi ke negara lainnya, entah itu di Singapura, di Cina, di Hong Kong gitu ya, yang memperbolehkan transplantasi organ ini ya. Kemudian ada determination of clinical death, ini maksudnya adalah perkiraan kematian secara klinis ya. Ada lagi-lagi dengan kecanggihan kita sebenarnya bisa memperkirakan atau memprediksi sejauh mana pada pasien-pasien yang sudah kondisi kronis itu dapat bertahan hidup atau kapan pasien ini diperkirakan akan meninggal. Nah, namun demikian kematian ini ya tetap menjadi masalah juga, karena ya tidak bisa sebelum ada ciri-ciri mati klinis ya tidak bisa secara etis gitu ya, kita tidak bisa memberi tahukan kapan orang ini akan meninggal gitu. Jadi kalau misalkan mau dicek ya, ya kalau sudah ada tanda-tanda kematian klinis ya, ada brain death ya. Misalkan sudah henti nafas, atau pernafasannya sudah artifisial selama 3 menit. Kemudian denyut jantungnya uh, sudah berhenti ya tanpa stimulus eksternal. Nah, kalau kalian bingung nanti ada tabletnya sendiri ya, tenang saja. Misalkan tidak ada juga respon verbal ataupun non verbal terhadap stimulus-stimulus, kemudian sudah hilang refleks-refleks dari cephalic reflex, kemudian pupilnya sudah dilatasi. Saat dicek dengan EEG juga sudah fungsi seluruh otak sudah hilang fungsi. Nah, itu berarti sudah nyatakan mati klinis. Nah, sementara yang belum menunjukkan tanda-tanda itu ya kita tidak boleh memperkirakan gitu ya, walaupun bisa diperkirakan tidak boleh, secara etis itu akan menjadi masalah. Selanjutnya adalah quality of life, kualitas dalam kehidupan. Ini juga sering menjadi masalah etik. Hal ini karena apa sih? Ya karena ada beberapa kasus kronis yang misalkan bergantung pada donor, tapi tidak ada donor atau tidak ada tenaga ahli yang bisa memberikan tindakan operasi donor dengan transplantasi organ dari donor tersebut. Nah, itu kan jadi ya maksudnya bisa, seharusnya bisa, kualitas hidupnya bisa ini ya bertambah mungkin ya dengan donor, tapi kan ya nggak ada, apalagi kalau di Indonesia yang tadi ya, secara etis untuk transplantasi organ masih memang belum ada undang-undang yang memayungi hal tersebut. Dan sebenarnya banyak sekali sih terkait quality of life ini.
kayak misalkan lebih baik tidak memberikan pengobatan, tapi pasien merasa gembira dengan hal tersebut, atau tetap meneruskan pengobatan ya demi kualitas hidupnya ya. Kemudian yang keempat, masalah etik yang sering timbul adalah isu-isu masalah etik dalam tindakan keperawatan. Misalkan saat klien bilang tidak mampu dan tidak mau, pasiennya tidak sadar atau sudah penurunan kesadaran. Namun kita kan perlu melakukan tindakan-tindakan tersebut ya untuk menolong pasien. Ada juga yang sebaliknya ya, pasien sudah tidak mau diberikan perawatan apapun jika misalkan ditemukan pingsan di jalan gitu ya. Nah, ada yang memberikan tanda gitu ya, atau memberikan note di dompet atau di badannya yang bisa dijangkau oleh tenaga medis saat menolong bahwa tidak diinginkan bahwa dia diberikan perawatan apapun. Itu ya juga jadi masalah etik juga bagi yang menolong, seharusnya bisa ditolong dengan melakukan tindakan-tindakan, namun si pasien sendiri sudah menolak tindakan yang mau dilakukan oleh pasien. Kemudian yang terakhir ya eutanasia ya. Tadi sudah dibahas ya. Jadi eutanasia ini masih tetap jadi perdebatan ya, bahwa boleh nggak sih orang itu mengakhiri hidupnya kalau misalkan dia sudah tidak bisa lagi atau tidak mampu lagi menjalani rasa sakitnya. Bukan tidak mampu menjalani kehidupannya ya. Kalau tidak mampu menjalani kehidupannya namanya bunuh diri. Nah, kalau eutanasia tidak mampu menghadapi rasa sakitnya, orangnya memang pada kondisi sakit. Biasanya pada orang-orang dengan kondisi kronis yang biasanya tidak bisa tanpa dilakukan transplantasi donor, bisa pun kemungkinan untuk bertahan setelah transplantasi juga kecil. Nah, biasanya orang-orang ini sudah berpikiran untuk ya sudah, saya mengakhiri hidup saya saja, toh tidak ada gunanya. Nah, apalagi kalau misalkan dia pada kondisi tidak sadar, biasanya permohonan eutanasia ini malah berasal dari orang-orang di sekitar klien, dari keluarga klien untuk mengakhiri saja ya kehidupan dari pasien tersebut. Nah, ini masih jadi perdebatan juga. Kalau sudah paham ya betapa banyaknya yang bisa menyebabkan kita terkena dihukum gitu ya, entah itu secara pidana atau perdata, kemudian yang biasa membuat kita dilema etik itu apa saja, maka selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengambil keputusan kalau sudah mengalami dilema etik tersebut, tapi pengambilan keputusan tersebut secara bertanggung jawab. Untuk kerangka pembuatan keputusan ini ada beberapa macam. Salah satunya diadaptasi oleh Fry tahun 1991. Jadi ada beberapa hal, mulai dari nilai dan kepercayaan pribadi, konsep moral keperawatan, kode etik, dan teori prinsip etika ini menjadi dasar dibuat dulu kerangka pembuatan keputusannya, sampai akhirnya muncullah keputusan dan tindakan. Ada kerangka lain yang mungkin bisa lebih mudah dipahami ya, mulai melakukan pengenalan. Jadi dilema etika keperawatan ini dalam mata kuliah ini dibahas gitu ya, memaparkan pada Anda untuk mengetahui bahwa banyak hal di dalam keperawatan, dan utamanya pada saat praktik keperawatan itu kita dihadapkan pada banyak dilema, dan perlu dikenali dilema itu bukan malah
abaikan gitu ya, tidak mau mengenali sama sekali, malah dikenali, sehingga bisa dikumpulkan data-data aktual yang relevan yang bisa mendukung untuk pembuatan keputusan akibat dilema etik tersebut ya. Setelah data terkumpul, kemudian menganalisis dan mencari kejelasan. Karena dilema etik ini bersifat individual ya, bersifat personal, masing-masing kasus mungkin akan berbeda, maka kita juga harus menganalisis dari masing-masing individu yang terlibat dalam dilema etis yang dialami. Kemudian kita evaluasi setelah kita analisis dan kita cari kejelasan dari individu-individu yang terlibat, kita evaluasi argumentasi yang kita ambil untuk mengambil keputusan ini apakah sudah menjadi alternatif penyelesaian yang baik, sehingga pada akhirnya dapat mengambil tindakan dan di akhir juga tetap dilakukan evaluasi lagi. Kalau menurut Thompson and Jampton ini ya ada 3 model. Untuk model yang pertama ini ada 6 tahap, model kedua 7 tahap, dan model ketiga ini untuk keputusan bioetis. Ya, masing-masing kita bahas terlebih dahulu. Yang model pertama, tahap pertama identifikasi masalah. Ya berarti diklasifikasi dulu dan dilihat dulu dari nilai dan konflik hati nurani ya. Perawat juga mengkaji keterlibatannya pada masalah etika yang timbul dan pada akhirnya harus menjawab pertanyaan hal apakah yang membuat tindakan benar adalah benar. Nah, jadi tindakan benar ini belum tentu benar, karena pada tahapan pertama ini harus diidentifikasi dulu apakah membuat tindakan yang benar ini sudah benar. Nah, kemudian diklasifikasikan lagi dan diidentifikasi lagi berdasarkan situasi. Tahap kedua memerlukan data tambahan ya, perawat yang bisa dicari dari orang-orang terdekat, dari orang terdekat klien, kemudian mungkin perlu mengkaji lagi dari kliennya lagi, atau orang-orang yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Tidak dipungkiri di Indonesia juga ada budaya untuk melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan ya. Beberapa klien kita ini membutuhkan orang lain ya, mungkin keluarga, orang terdekat, atau seseorang yang dituakan dalam keluarga untuk mengambil keputusan untuk tindakan medis yang dia alami ya. Jadi tetap harus kita identifikasi lagi dan kita catat gitu ya, kira-kira yang memungkinkan konflik yang terjadi apa aja. Kemudian pada tahap selanjutnya, pada tahap ketiga setelah teridentifikasi semua pilihan atau alternatif secara terbuka pada pembuat keputusan, semua tindakan yang memungkinkan ini diidentifikasi dampaknya apa saja. Kemudian kita harus menjawab pertanyaan jenis tindakan apa yang benar pada tahapan ini ya. Kemudian di tahap yang berikutnya, tahap keempat ya, kita mulai memikirkan masalah etis secara berkesinambungan. Gitu ya, dikaitkan dengan berbagai hal gitu ya. Lagi-lagi di tahap ini kita menjawab pertanyaan jenis tindakan apa yang benar. Di tahap kelima, pembuatan keputusan harus diambil ya apabila sudah dibuat keputusannya dengan memilih tindakan tersebut, kemudian harus ditanyakan kembali apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu jika dihadapkan pada hal-hal yang lain. Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan dan mengkaji keputusan dan mengetahui hasil dari pengambilan keputusan tersebut. Kemudian model kedua juga ada ya, itu tadi dengan 6 tahap. Kalau yang model kedua ini dari 7 tahap, kurang lebihnya sama sebenarnya. Pada tahap pertama pasti pengkajian, kedua mulai bertanya apa yang harus dilakukan, yang ketiga
melakukan analisis ya berkaitan dengan orang-orang yang terlibat atau hal-hal yang lain yang mungkin mempengaruhi kedalaman dan intensitas keterlibatan orang lain pada pengambilan keputusan yang nanti akan diambil. Kemudian tahap keempat, mengonsep argumentasi. Kelima, kita mulai mengambil tindakan, dan kita harus pastikan bahwa pilihan tersebut dikatakan sah atau valid secara etis. Kemudian kita evaluasi, kita kaji lagi, bila belum berhasil, ya apa saja membuat tidak berhasil atau gagal, dan kita kirim umpan baliknya. Selanjutnya di model ketiga, ini untuk pengambilan keputusan bioetis ya. Kurang lebihnya sama ya, seperti halnya model pertama dan model kedua sebelumnya. Kaji atau tinjau ulang situasi, kumpulkan informasi, identifikasi aspek etis yang mungkin dihadapi, kemudian posisikan diri, memposisikan pribadi atau moral proporsional, kemudian identifikasi posisi moral, kemudian konflik-konflik nilai bila ada, kemudian gali siapa yang harus buat keputusan, identifikasi tentang tindakan dan hasil yang diharapkan, lakukan tindakan, dan yang terakhir evaluasi. Jadi tidak berhenti hanya melakukan tindakan, setelah tindakan harus tetap dievaluasi dan dilakukan pengkajian dan diulang lagi seperti awal sampai semua keputusan yang kita ambil menyelesaikan semua masalah dari klien tersebut. Kemudian gimana sih contohnya untuk memecahkan dilema etik? Kalau menurut teori sih banyak ya, Kosia dan Erb ini juga ada, nanti Anda bisa melihat sendiri ya. Intinya sih sama ya, pertama kaji, yang terakhir membuat keputusan. Gitu. Tapi dalam pengambilan keputusan etis ini perlu dipertimbangkan juga faktor-faktor lain ya, yang mungkin akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang akan diambil, dan mungkin saja bahkan faktor-faktor ini malah yang membuat dilema etis itu sendiri. Yang pertama adalah faktor agama dan adat istiadat. Nah, kan kita punya banyak latar belakang ya, yaitu adat istiadat atau agama, sehingga setiap perawat disarankan memahami nilai yang diyakini ya dari masing-masing klien yang diambil, kaidah agama yang dianutnya, ataupun nilai-nilai adat. Sebenarnya juga tertuang ya di Undang-Undang Dasar juga bahwa sebenarnya Indonesia ini memang bebas gitu ya memilih agama atau kepercayaan yang dianutnya, sehingga ya tidak bisa kita halang-halangi untuk melakukan yang dianggap nilai-nilai adat istiadat ataupun nilai-nilai agama yang dianggap menjadi suatu kebenaran dari klien tersebut. Contohnya saja, misalkan di budaya Jawa ada falsafah tradisional, mangan orang mangan, yang penting kumpul. Nah, mau makan atau enggak makan, yang penting kumpul. Nah, tapi dilihat lagi ya, kalau misalkan dalam situasi sekarang, misalkan mau berkumpul-kumpul, ya bukan masalah makan atau tidak makan ya, tapi kan ada situasi yang mengakibatkan nanti ada masalah kesehatan. Nah, yaitu harus diberikan pengetahuan, ya kita juga kalau perlu melakukan pendekatan secara adat istiadat ataupun budaya gitu ya, yang bisa akhirnya bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, ada faktor sosial. Faktor sosial yang berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis meliputi perilaku sosial dan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Begitu juga hukum dan peraturan perundang-undangan ini juga masuk ke dalam faktor sosial ya.
Jadi banyak sekali nilai-nilai yang diyakini masyarakat yang berpengaruh terhadap keperawatan ya. Ya mungkin walaupun sekarang sedikit demi sedikit sudah ditinggalkan beberapa kalangan masyarakat, namun beberapa masyarakat masih mengikutinya ya di masalah sosial tersebut. Contohnya misalkan kalau dulu mungkin wanita itu hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang bergantung pada suami, yang sekarang udah tidak seperti itu. Jadi mungkin ada kebebasan yang lebih gitu ya, dan yang sekarang dipunyai oleh wanita zaman sekarang ya, bisa bekerja, bisa menempuh pendidikan yang tinggi, yang pada akhirnya tidak selalu melulu ya pengambilan keputusan ini harus nunggu dari kepala keluarga. Jadi lebih personal, mengikat pada klien si wanita tersebut. Namun beberapa masyarakat juga tetap mempertimbangkan aspek sosial yang tadi saya sebutkan untuk mengambil keputusan. Kemudian masih ada faktor legislasi dan keputusan yuridis. Legislasi dan bentuk keputusan yuridis ini maksudnya ya terkait undang-undangan yang mengatur. Jadi perlu dipahami juga, kita sudah punya Undang-Undang Keperawatan ya nomor 38 tahun 2014. Di situ sudah tercantum apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kita, dan apa yang menjadi perlindungan hukum juga bagi kita sebagai seorang perawat gitu ya. Jadi intinya adalah kewajiban harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum buru-buru melihat hak atau perlindungan apa yang bisa kita ambil gitu ya. Ya jadi pastikan ya, kan ada tuh di pasal 37 yang menyebutkan bahwa praktek keperawatan ini ya wajib memberikan layanan keperawatan sesuai kode etik, standar layanan, standar profesi, standar SOP, dan peraturan perundang-undangan. Jadi selama kewajiban itu dilaksanakan ya harusnya hak dari perawat ataupun perlindungan hukum jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan akan lebih mudah didapatkan dibandingkan ya sudah melakukan kesalahan ya, entah itu malpraktek atau negligence. Ya akhirnya ya karena kewajiban tidak terpenuhi ya otomatis hak dan perlindungan hukumnya juga mungkin akan sulit didapatkan. Jadi dalam mengambil keputusan yang dilema etis ini, jadi yang perlu dipegang ya salah satunya juga faktor itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor pekerjaan. Memang dalam pembuatan suatu keputusan perlu mempertimbangkan juga posisi pekerjaan dari diri sendiri terlebih dahulu ya. Ada kalau misalkan mengutamakan kepentingan pribadi ya sering jadi sorotan gitu ya, sebagai perawat yang mungkin egois, pembangkang gitu ya. Ya konsekuensinya mungkin dia akan mendapat sanksi administrasi atau mungkin bahkan kehilangan pekerjaan gitu ya, karena ya walaupun kita punya hak untuk mendapatkan keamanan di pekerjaan kita sendiri, namun pada situasi tertentu ya harus merelakan hal itu dan menunjukkan sikap altruisme kita gitu ya, mementingkan orang lain, sehingga ya pengambilan dilema etis ini mungkin akan mempengaruhi juga pada akhirnya karena khawatir gitu ya kalau misalkan mengambil keputusan etis yang berbahaya, akhirnya takut kehilangan pekerjaannya. Yang selanjutnya prinsip etik dalam melakukan asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian ya, kemudian diagnosa, dan seterusnya sampai evaluasi. Kalau teori masing-masing saya rasa sudah kalian dapatkan di mata kuliah yang lainnya.
Namun prinsip etis apa saja sih yang bisa kalian pegang gitu ya dalam melakukan masing-masing item ya, masing-masing dari proses asuhan keperawatan ini. Kalau yang pengkajian ya, yang pertama ya lakukan pengkajian secara akurat, lengkap sesuai dengan kenyataan, bukan data siluman ya. Maksudnya data siluman ini adalah kita membuat kiasan data siluman ini adalah saat perawat sudah langsung melakukan tahapan proses keperawatan bagian diagnosa keperawatan tanpa melakukan pengkajian yang cukup. Nah, akhirnya pengkajian yang disajikan itu memaksakan dari diagnosa yang diambil oleh perawat tersebut. Padahal bukan seperti itu ya, pengkajian ya silahkan dikaji terlebih dahulu sesuai dengan kenyataan dan semua informasi yang dikumpulkan ini ya berkaitan mulai dari masa lalu, saat ini, bahkan yang berpotensi menjadi masalah bagi pasien di masa yang akan datang ya harus dikaji secara mendalam. Kemudian untuk diagnosa keperawatan, ingat diagnosa keperawatan itu mencakup juga analisa data keperawatan. Jadi dari data pengkajian tadi dianalisis mana saja sih yang masuk ya, atau mengklasifikasikan masing-masing data ke dalam kelompok-kelompok diagnosa yang dipilih. Kemudian setelah menetapkan diagnosa juga harus melakukan prioritas diagnosa keperawatan. Jadi semua hal yang mencakup klien, keluarga, dan respon komunitas yang berpotensi sebagai masalah kesehatan dalam proses kehidupan klien, ya harusnya muncul dalam diagnosa keperawatan. Ya tidak hanya dimensi dari masalah fisik saja, jadi semuanya yang berpotensi sebagai masalah kesehatan, entah itu saat ini ataupun di masa yang akan datang. Selanjutnya di intervensi. Nah, intervensi ini kita belum melakukan tindakan keperawatan ya, tapi melakukan perencanaan. Jadi kita melakukan pengembangan strategi gitu ya. Kita ada panduan untuk melakukan intervensi keperawatan ini. Namun yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa intervensi keperawatan ini supaya terhindar dari masalah etik, jadi harus spesifik dan dinyatakan secara jelas dan tegas. Mau bagaimana pelaksanaannya, kapan dilaksanakan, di mana, mau berapa banyak frekuensinya, dan berapa besar. Kemudian digambarkan juga isi dari aktivitas yang akan direncanakan. Jadi tidak hanya apa yang mau dilakukan, tapi ya bagaimana melakukannya, kemudian kapan. Jadi di perumusan intervensi keperawatan ini, perawat ini diharapkan bisa dengan jelas dan tegas ya melakukan standar, mau melakukan tindakan ini mau berapa lama dengan mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau misalkan mau bertarget 3 hari pasiennya pulang, berarti pulang dalam keadaan yang bagaimana dan bagaimana pula cara mencapai tujuan yang diharapkan tersebut. Kemudian implementasi keperawatan. Jadi yang sudah direncanakan disusun dalam rencana intervensi atau intervensi keperawatan ya dilakukan diimplementasi keperawatan ini. Jelas memerlukan improvement gitu ya dari rencana yang dibuat. Ada beberapa hal yang mungkin dijelaskan lebih spesifik gitu ya dilakukan pada saat implementasinya bagaimana. Kalau misalkan di intervensi hanya menuliskan 3 kali sehari melakukan room ya, range of motion pada pasien, misalkan dari yang berbaring menjadi mau dilatih secara pasif gitu ya, room pasif, ya berarti dilakukan 3 hari, 3 kali dalam sehari. Nah,
kapan dilakukannya, jam berapa, dan berapa lama durasinya itu dijelaskan di implementasi keperawatan. Dan yang terakhir, evaluasi. Tetap harus dilakukan evaluasi. Apapun tindakan yang sudah diberikan untuk mengetahui apakah sudah mencapai tujuan yang direncanakan yang ada di intervensi keperawatan, kita lakukan evaluasi. Dan tentunya tidak berhenti di situ saja, selalu ada perencanaan kembali, bahkan kita lakukan pengkajian kembali ya jika pasiennya masih belum mencapai tujuan yang diharapkan atau malah muncul masalah-masalah baru yang berpotensi terhadap kesehatan dari pasien. Nah, ini kita lakukan pendekatan keperawatan berdasarkan asuhan. Ada karakteristiknya, ya. Yang pertama, pendekatan berpusat pada hubungan interpersonal. Ada juga yang meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap martabat klien atau pasien sebagai manusia. Ya, ini intinya pendekatan yang menjunjung tinggi hubungan kultural dan hubungan emosional yang merekatkan hubungan tersebut ya. Jadi antara pasien dan perawat ini terbina hubungan saling percaya. Ada juga pendekatan keperawatan berdasarkan asuhan yang mendorong perawat bersedia untuk menjadi seorang pendengar, mengolah saran-saran dari orang lain, baik dari teman sejawat ataupun tim medis yang lainnya, atau bahkan masyarakat. Ini sebagai dasar yang mengarah pada tanggung jawab profesional dia sebagai seorang perawat. Ada tanggung jawab moral juga ya, yang meliputi kebajikan-kebajikan, nilai-nilai kebajikan-kebajikan yang membuat perawat ini mendorong dirinya untuk lebih memberikan asuhan yang lebih baik gitu ya. Jadi nilai apa saja? Jadi yang pertama nilai kebaikan, kepedulian, empati, perasaan kasih sayang, dan menerima kenyataan apa adanya. Ya, misalkan dalam situasi sekarang menjadi perawat yang harus berhadapan dengan pasien COVID, ya tetap harus baik, peduli, dan empati. Harus memberikan rasa kasih sayang dan menerima kenyataan apa adanya. Kalau misalkan melihatnya sebagai sebuah itu hukuman karena pasien tidak patuh pada peraturan, tidak menjaga kesehatan sendiri. Nah, itu akan hilang rasa kepedulian dan empati kita kalau misalkan masih berpikiran seperti itu. Jadi ya tetap apapun ya keadaan dari pasien, tetaplah baik, tetaplah peduli, tetaplah empati. Rasa kasih sayang itu tunjukkan dan tetap menerima klien secara nyata apa adanya pasien. Jadi pada akhirnya perawat itu butuh komitmen yang tinggi kan ya dalam mempraktikkan keperawatan profesional ini. Jadi prioritas pertama kita jelas pasien dan masyarakat. Kemudian punya kepedulian ya untuk mengevaluasi terhadap kemungkinan adanya klaim otonomi dalam kesembuhan pasien. Kita juga harus pastikan staf atau kolega tetap memegang teguh komitmen kita untuk merawat pasien. Jadi tidak ada hal-hal yang lain yang tidak diinginkan. Mungkin kita memberikan yang maksimal kepada pasien. Nah, ternyata kolega kita ataupun tim medis lain ternyata tidak sekomitmen kita. Nah, itu harus tetap kita jaga ya, supaya tidak terjadi ya tindakan keperawatan yang bukan profesional ya. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan untuk diskusi dan berkomentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.